Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Nabda ta'allumana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Amin. Wa sunanuhu ay al-ghusli khamsatu asya'a. Dan adapun sunah-sunah mandi wajib khamsatu asya'a. Jadi sebenarnya bukan hanya mandi wajib ya, mandi sunnah pun di sini disebutkan khamsatu asya'a. Ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Kemudian wal wudu'u. Wal wudu'u qablahu, sebelum mandi ya. Wal wudu'u kamilan qablahu, secara sempurna. Kamilan berarti berarti kaki juga dibasuh. Qablahu. Wa yanwi bihi wa yanwi al-muqtasilu bihi ay bil wudu sunnatul ghusli in tajarradat janabatuhu 'anil hadatsil asghar wa illa nawa bihi al-asghar ila akhiri al-mabahas. Oke, kemudian sekarang kita akan masuk ke sunah-sunah mandi ya. Di sini mohon maaf tadi saya koreksi. Mandi di sini tidak dikhususkan mandi yang wajib, tapi juga yang sunnah. Makanya di hasil disebutkan al-ghusli ay min haitsu huwa wajiban kana au mandhuban. Jadi baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, kalau ingin mendapatkan pahala, artinya sah ya secara syariat, maka tadi secara rukun harus dilakukan semuanya. Kemudian kalau ingin mendapatkan sunnah-sunnahnya ini, maka kita mesti melakukannya. Yang pertama at-tasmiyatu. Berarti ketika awal mandi membaca bismillah ya. Wa aquluha bismillah. Paling minimalnya bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang perlu kita cermati. Kalau mandi sunnah terserah ya, mau ditalafutkan ataupun dalam hati terserah ya. Kalau ingin mendapatkan pahala ya ditalafutkan. Tapi kalau mandi wajib itu harus diniatkan bukan membaca ayat Quran. Karena kalau orang junub membaca ayat Al-Quran kan tidak boleh kan? Tidak boleh ditalafutkan maksudnya. Makanya di hasyiah disebutkan wala yaqsidu biha al-junubu wa nahwuhu ay wa nahwul junub, siapa al-haid atau an-nufasa Al-Qur'ana. Nah, jangan sampai ketika membaca bismillah ini diniatkan baca Al-Quran. Bal adzikru faqat. Niat untuk baca zikir atau yutlaq atau yutlik ya. Diitlakan berarti ya udah bismillah gitu aja. Fa in qasadal Qur'ana wahdahu, apabila si orang yang mandi wajib ini niatnya hanya membaca Al-Qur'an au ma'adzikri, maka haruma qiraatu al-basmalah bi niyati qasdi Al-Qur'ani wahdahu au ma'adzikri. Wa ya'ti biha fi awwalihi au fi asna'ihi ila akhirih. Wa la ya'ti biha ba'da faraghihi. Nah, tapi bedanya kalau ketika makan, kalau dalam makan kan walaupun sudah selesai makan tetap disunahkan baca bismillah kan, liyataqayya asyaiton, agar syaitan ini memuntahkan makanan yang mana orang tersebut belum membaca bismillah. Tapi kalau dalam mandi baik itu mandi sunnah ataupun mandi wajib, kalau sudah selesai mandinya maka tidak disunahkan membaca bismillah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-wudu'u. Wudu ya. Kamilan. Nah, di sini pakai kamilan berarti ya harus, berarti sampai selesai, sampai membasuh kaki. Qablahu ay qabla ghusl. Apa qabla ghusl. Wa yanwi al-muqtasilu bihi ay bil wudu apa sunnatul ghusli. Dengan wudu ini dia atau al-muqtasil ini meniatkan sunnah mandi dengan catatan in tajarradat janabatuhu 'anil hadatsil asghar.
Oh, memang ada orang yang punya hadas besar tapi nggak punya hadas kecil. Ada. Misalnya orang duduk seperti ini, memakin adahu, tidur, mimpi basah. Nah, sebelum dia duduk, sebelum dia tidur, dia aslinya punya wudhu kan? Iya. Berarti dia nggak punya hadas kecil dong. Terus dia ketika mimpi basah bangun, berarti kan dia punya hadas besar kan? Tapi wudhunya batal nggak? Enggak. Enggak. Nah, ini surah tajarradat janabatuhu 'anil hadasil asghar. Wa illa berarti wa in lam tatajarrad janabatuhu 'anil hadasil asghar berarti nawa bihi al asghar ay nawa bidzalikal wudu mengangkat hadas kecil. Dapat enggak? Dapat ya? Tapi kalau misalnya nawar dulu gitu juga. Apa niatnya udah wudhu aja gitu. Ikhlas dulu. Kalau di sini ya nggak bisa berarti. Kan tadi kan kalau dia punya hadas kecil, ya udah diniatkan hadas kecil kan, agar nanti setelah selesai mandi nggak perlu wudu lagi, ya kan? Tapi kalau dia punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil, dia niatnya untuk mendapatkan kesunahan ghusl. Tapi kalau dia niatnya wudu berarti masuknya ke mengangkat hadas kecil berarti. Iya kan? Karena wudu kan faedahnya mengangkat hadas kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya, sunnah selanjutnya wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad. Mengalirkan tangan kepada bagian yang wasalat ilaihi minal jasad. Maksudnya apa? Wasalat di sini adalah siapa fa'ilnya wasalat? Al-yad. Ya kan nggak mungkin ke bagiannya nggak bisa kan? Bagian mana yang nggak bisa? Bisa semua ya? Bisa semua ya. Bisa lah dia semua. Minal jasad. Di dalam berarti. Wa yu'abbaru an hadzal imrad bidalki. Disebut ad-dalk ya. Kemudian wal muwalatu, sunnah selanjutnya adalah muwalat, artinya menuntaskan mandi dalam satu waktu. Karena ada yang ghairul muwalat, contohnya gimana? Duduk. Enggak, contohnya misalnya udah basuh bagian kanan, airnya habis, mati. Lanjut bagian kirinya di mana? Di MG misalnya. Iya. Udah kering. Udah kering ya, itu ghairul muwalat. Wasabaqa ma'naha fil wudu. Telah disebutkan makna dari muwalat ini di pembahasan wudu. Kemudian sunnah selanjutnya wa taqdimul yumna min shiqqaihi 'ala al-yusra. Kanan dulu baru kiri ya. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutat. Disebutkan di kitab-kitab mutawalat ya, sunnah-sunnah wudu yang lain. Minha di antaranya at-tathlith 3 kali ya kan. Wa takhlilus sya'ri, menyela-nyela rambut. Dengan catatan kalau belum takhlil air sudah masuk. Ya. Tapi kalau tanpa takhlil air tidak masuk maka harus wajib atau harus ditakhlil. Hakala. Kemudian fasal selanjutnya waliktisalatul masnunatu 17 ghuslan. Di sini disebutkan bahwasanya mandi sunnah itu ada 17. Artinya disunahkan pada momen-momen yang nanti akan kita sebutkan, disunahkan untuk mandi. Ada 17 ghuslan. Pertama ghuslul jumu'ah, mandi sholat Jumat. Lihadiriha, untuk seseorang yang akan hadir. Berarti kalau tidak hadir maka tidak disunahkan mandi wajib. Misalnya perempuan yang mana dia kan tidak diwajibkan sholat Jumat ya kan. Yeah. Maka la yusannu ghuslul jumu'ah laha. لأنها لا تحضر صلاة الجمعة إلا إذا أرادت أن تحضر صلاة الجمعة فيسن لها أن تغتسل غسل الجمعة. Makanya lihadirnya. Waktu mandi Jumat dari kapan? Minal fajris shadiq, ketika masuk waktu subuh. Nah, itu mulai waktu disunahkan Berwudu. mandi Jumat. Kemudian yang kedua wa ghuslul idaini ay al-fitri wal adha, mandi salat Id.
Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli bi nisfil laili, dan masuk waktu kesunahan mandi Id, salat Id adalah bi nisfil lail, ketika pertengahan malam. Nah, bagaimana cara menghitung atau mengukur pertengahan malam? Tinggal dicek maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa. Maghribnya jam 5 misalnya, subuhnya jam 5. Ya udah gampang, 5 ke 5 10 jam. Pertengahannya berarti jam 10. 10 kan? 5 ke 5 12 jam. 12. Berarti jam 11 jam berapa? 11. 11. 5 tambah 6 11. Jam 11 berarti ya kan? Gitu caranya. Nisful lail. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 5, ya udah tinggal hitung 6 ke 5 berapa jam? 11 jam kan? Berarti 5 jam setengah malamnya. Nisful lailnya berarti berapa jam? 12. 12. Hakada. Wal istisqa, ketika akan sholat istisqa, talabus suqya minallah, meminta air ya, minta hujan. Kapan masuk disunahkan sholat mandi istisqa? Wa yadkhulu waqtuhu liman yuridu shalah munfaridan bi iradati shalah. Misalnya dia mau sholat sendirian, maka disunahkan mandi istisqa ketika dia akan melakukan sholat istisqa. Wa liman yuridu jama'atan bi ijtima'in nasi laha. Tapi kalau mau sholat jamaah, berarti disunahkannya ketika mulai berkumpulnya para manusia. Wa yakhruju bil khuruji minas shalah, dan keluar waktu kesunahan sholat mandi istisqa ketika apa? Ya ketika khuruj minas shalah, udah selesai sholat berarti kan. Wal khusufi lil qamari wal khusufi lisyamsi, ketika ada sholat gerhana, akan mau sholat gerhana, maka disunahkan mandi terlebih dahulu. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit, mandi dikarenakan setelah memandikan mayat. Musliman kana al mayyitu au kafiran. Alasannya apa? Agar mungkin kan sebagian ketika telah menyentuh kulitnya si mayit agak lemas dan sebagainya kan, agar kembali hamasahnya. Wa ghuslul kafir idza aslama, kesunahan selanjutnya, orang kafir ketika masuk Islam maka disunahkan baginya mandi. Dengan catatan in lam yujnib fi kufrihi. Kalau misalnya dia belum junub ketika kafir. Kita pakai surah, pakai contoh. Misalnya dia gimana? Dia umur 30 tahun. Udah punya istri, punya anak. Umur 30 tahun dia masuk Islam, otomatis dia udah junub belum? Udah punya anak kok. Maka dia sunnah nggak mandinya? Wajib, bukan sunnah lagi. Makanya di sini pakai apa? Poin in lam yujnib fi kufrihi. Berarti kita balik in ajnaba fi kufrihi fa wajibun. Au lam tahidil kafirah, ataupun seorang perempuan yang kafirah ini belum haid. Misalnya dia umur 10 tahun belum haid. Karena patokan haid minimal 9 tahun kan. Yeah. Dia 10 tahun belum haid, 11 tahun belum haid. Umur 11 tahun masuk Islam. Masuk Islam. Maka dia karena belum haid, maka disunahkan dia untuk mandi. Wa illa berarti wa in ajnaba fi kufrihi, atau wa in hadat al-kafiratu fi kufriha wajib al-ghusl ba'da al-islam fil asah. Ada khilaf di sini. Kalau yang asah mengatakan wajib. Wa qila yasqutu idza aslama, tapi ini dhaif. Bajuri. Kemudian keadaan selanjutnya wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila, orang yang pingsan atau ayan kemudian sadar, maka disunahkan bagi keduanya untuk mandi. Walam yutahaqqaq min huma inzal, tapi dengan catatan memang belum terjadi keluarnya air mani dari keduanya. Fa in tuhaqqiqa min huma inzalun apa? Wajibal ghuslu ala kullin minhuma. Wajibal ghuslu ala kullin minhuma. Wajib mandi kepada dua-duanya. Karena udah inzal kan. Kemudian wal ghuslu inda iradatil ihram. Mandi ketika akan melakukan ihram. Ihram itu apa ihram?
ihram adalah rukun yang pertama dalam haji atau umroh. Maksudnya niat pakai baju ihram, kemudian niat masuk nusuk, baik itu umroh ataupun haji. Nah, disunahkan sebelum ihram, sebelum niat haji atau umroh dia untuk mandi. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairi. Nah, tidak dibedakan baik orang yang akan ihram ini sudah balik ataupun masih sobi misalnya. Wala baina majnunin wa aqilin, dan tidak dibedakan juga antara yang gila dan yang berakal. Wala baina tahirin wa haidin, dan juga tidak dibedakan antara yang tahir dan haid. Loh, orang haid apa bisa melakukan umroh haji? Bisa. Karena dalam ibadah haji yang diwajibkan suci dari hadas kecil dan hadas besar itu tawaf saja. At-tawaf bi manzilatis shalah. Adapun sa'i, kemudian ihram, yang lain itu enggak diwajibkan dalam kondisi punya wudu gitu. Tadi saya sebut tawaf kan? Iya, maksudnya itu kan yang pembahasannya khusus kan. Oh iya. Yang hand. Ya itu fi tafsir. Ada di tingkat 1 ini. Syariah Islamnya. Dari itu masih fresh. Iya. Karena kemarin Hamka habis mudzakarah itu. Dan saya ketika itu dapat tugas Saya gurunya. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi, wala baina majnunin wa aqilin, wala baina tahirin wa haidin. Fa in lam yajid al-muhrimu al-ma'a tayammama. Maka apabila seseorang yang akan ihram ini tidak menemukan air, maka tayamum, disunahkan tayamum. Nah, itu tayamum badalan an ghuslil ihram. Kemudian keadaan selanjutnya wal ghuslu lidukhuli Makkah li muhrimin bi hajjin aw umratin, ya Rabb urzuqna ziyarata Allah lil baitil haram. baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi salatu wassalam. Amin. Wal ghuslu lidukhuli Makkah li muhrimin bi hajjin aw umrah. Wadah ya. Ketika akan masuk Mekah maka disunahkan untuk mandi. Di sini li muhrimin bi hajjin aw umrah, kemudian ditambahkan oleh Syekh Bajuri wa kadza al halal. Halal berarti maksudnya walaupun dia tidak melakukan manasik haji atau umrah. Masuk untuk bisnis misalnya, dagang atau mungkin jadi traveler, tidak artinya gitu. Blogger. Walil wukufi bi Arafah fi tasi'i Dzulhijjah. Juga disunahkan ketika akan wukuf di padang Arafah, ya Rabb ruzukna al-wukuf bi Arafah. Ketika 9 Zulhijjah maka disunahkan untuk mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah. Tapi kata Syekh Bajuri ini qaul marjuh. Yang rajih ini la yusannu al-ghuslu lil mabiti bi Muzdalifah. Alasannya li'annahu qaribun min ghusli Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah hadza marjuh. Wali ramyil jimari salat. Ketika melempar 3 jumrah. Fi ayyami tasyriqi thalath fayattasilu li ramyi kulli yawmin minha ghuslan. Maka seseorang yang akan melempar jumrah ini disunahkan untuk mandi ketika akan melempar jumrah setiap hari. Hari pertama mandi, hari kedua mandi. Amma ramyu jamratil aqabah fi yawmin nahri fala yaktasilu lahu li qurbi zamanihi min ghuslil wukuf. Wukuf di Arafah maksudnya. Ya kan? Wukuf di fil mash'aril haram. Wukuf fil mash'aril haram. Fil mash'aril haram, di mana mash'aril haram itu? Di bulan-bulan. Ya, coba cek mash'aril haram itu di mana? Izin. Wal ghuslu lit tawaf. Kemudian juga disunahkan ketika akan tawaf untuk mandi. As-sadiqi li tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in. Baik itu tawafnya tawaf qudum ataupun ifadah ataupun wada'. Ini bedanya apa qudum, ifadah sama wada'? Cari tahu sendiri di pembahasan haji. Wa baqiyatul aghsali al-masnunati madhkuratun fil mutawwalati. Masyaallah. Tapi yang ghusl di tawaf kul marjuh juga ya? Al-ghuslu li tawaf na'am ala qaulin marjuh
والراجح أنه لا يسن الغسل له لأن وقته موسع. Tawaf kudum hukumnya ini sunnah. Kalau tawaf ifadah ini rukun, ya. Kemudian wada ini tawaf wajib. Tawaf wada itu tawaf wajib ketika akan meninggalkan Makkah. Naam, wa baqiyatul agsalil masnunati madhkuratun fil mutawwalat wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.